Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus penuhiku, penuhi setiap kami Tuhan. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Buka hati, buka hati. Sekarang di altar-Mu kami menyembah. Sudah makin berdiri, jemaat katakan. Kami berserah penuh untuk Kau ambil alih seluruh hidup kami. Di altar-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Bersama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, rindukan hadirat-Nya, rindukan Roh Kudus mengalir memenuhi hati setiap kita. Haleluya. Karena Tuhan hadir di tempat ini, amin. Dan Dia telah memberikan kita kuasa, kuasa yang bukan kuasa yang biasa-biasa, namun kuasa untuk menaklukkan musuh, amin. Sudah makin berdiri, beri kemuliaan bagi Tuhan kita, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Setiap umatnya telah diberi kuasa, bernyanyi dengan penuh kuasa, haleluya. Siap-siap semua katakan. Ku diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh.
Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I really love you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sing it out. Come, Holy Spirit, on me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datanglah Roh Kudus, aku rindu. Datang Roh Kudus. Yes, Jesus. Urapi kami dengan urapan yang baru. Mengalir, penuhiku, mengalir. Cuma Tuhan katakan datang Roh Kudus. Kami perlu urapan yang baru Tuhan. Mengalirlah, penuhi kami. Penuhi gerejamu dengan hadirat, dengan roh. Saudara bangkit berdiri, angkat tanganmu. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hari
Shalom, saya menyapa jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan saya Pastor George Ferry melayani firman Tuhan untuk kesempatan ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa, dan tentunya memohonkan Roh Kudus memimpin, mengajar, menolong kami untuk memahami apa yang Tuhan mau kami percaya dari kebenarannya. Apa yang Kau sudah bukakan buat hamba-Mu, kiranya itu yang juga diimpartasi untuk jemaat sekalian, sehingga kami boleh menangkap maunya Tuhan untuk kami kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga perjalanan hidup ini tidak sia-sia, namun sampai pada tujuan Tuhan digenapi melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang menjaga hati. Ya. Menjaga hati, topik yang klasik sesungguhnya. Ya, mungkin di antara kita sudah banyak dengar tentang hal ini, di mana melulu tentang menjaga hati dikumandangkan. Namun baiknya dalam kesempatan ini saya mau bukakan tentang sesuatu yang satu, mengingatkan, yang kedua pengertian, dan yang terakhir tentunya sesuatu yang wajib untuk kita tahu sehingga kita nggak gagal paham tentang yang namanya menjaga hati. Nah, hal yang pertama tentang menjaga hati yang kita perlu ketahui adalah hidup kita ini pesanan Tuhan. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena hidup kita ini pesanan Tuhan. Oleh karena hidup kita pesanan Tuhan, maka sudah seharusnya hidup kita memenuhi pesanannya. Nah, di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan tertulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, di dalam terjemahan bahasa Indonesia seolah tentang takdir, namun bukan ke sana tujuan daripada arti kalimat ini. Sesungguhnya Tuhan menetapkan itu tentang bagaimana hidup kita ini dipesan Tuhan. Lebih jelasnya dalam terjemahan di King James, di sana disebutkan the steps of a good man are ordered by the Lord. Hidup setiap orang tidak ada yang terlahir random begitu saja tanpa sepengetahuan Tuhan. Sesungguhnya setiap orang terlahir dengan pesanan dari Tuhan. Nah, karena itu kalau kita yang manusia pesan aja sesuatu pasti yang baik, pesan sesuatu kalau makanan pasti yang enak, ya walaupun di zaman now ini agak unik ya. Pada dasarnya seringkali saya melihat orang masuk restoran zaman sekarang dengan masuk di restoran zaman dulu beda. Kalau zaman dulu, apalagi restorannya baru, kita baru pernah ke situ, yang kita tanya adalah recommended-nya dari chef-nya apa. Ya, kalau sekarang nggak tahu, mungkin karena faktor kekinian ya. Lebih kepada rasanya belakangan, satu Instagramable nggak nih ya. Yang kedua ada yang lebih kocak nih sebetulnya. Pertanyaannya begini. Tanya ke pelayan, hari ini kartu yang diskon apa ya untuk pembayarannya. Jadi kayaknya rasa orang udah nggak peduli. Tapi ini yang saya mau sampaikan, bahwa kalau Tuhan yang pesan pasti sempurna. Kalau Tuhan yang pesan pasti yang terbaik. Nah, karena itu Anda dan saya sebagaimana diri kita itu yang terbaik, karena kita ini kita dipesan Tuhan ya. Nah, the step of a good man are ordered by the Lord. Supaya hidup kita bisa memenuhi pesanannya Tuhan, maka ada yang namanya hati. Ya. Nah, disebut hati nurani. Hati nurani itu reserve yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga sejahat-jahatnya manusia, dia masih memiliki kesadaran berbuat baik.
Nah itu. Jadi kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati itu reserve-nya, ya, reserve-nya Tuhan. Ya, tempat di mana manusia mengerti Tuhan itu memesan apa dalam hidupnya. Ya, nah, kata Ibrani untuk hati nurani adalah yetser. Yetser itu artinya dorongan, keinginan, pikiran, kemauan. Ya, jadi seseorang melakukan sesuatu terdorong oleh apa? Seseorang melakukan sesuatu karena keinginan apa? Seseorang melakukan sesuatu karena terpikirkan apa? Sehingga punya kemauannya itu bagaimana? Ini yetser, ya, hati nurani, di mana di situ Tuhan memesan sesuatu pada manusia dan diolah di hati nurani itu untuk mengarahkan si manusia. Nah, kata Ibrani modern untuk hati nurani kita kenal sekarang dengan istilah conscience, ya, yang mana juga disebut matchpun. Ya. Dalam keadaan tertentu, hati nurani itu bisa mengetuk jiwa manusia akan kebenaran, sehingga ketika melakukan sesuatu yang salah, ini tentunya bukan yang normatif, tetapi yang etika, ya, karena ada etika, ada etiket, saudara. Ya. Kalau etiket itu normatif, kalau etika itu dia nggak bisa ditawar. Ya, ya benernya begitu, ya begitu. Ya, kalau etiket itu lebih kepada Anda makan bersuara, berdecak di mulut, kalau lagi sendirian, secara etiket nggak salah, ya, tapi kalau ada orang lain itu dianggap tidak sopan. Nah itu namanya etiket. Jadi dia normatif, ya. Ada yang makan sambil angkat kakinya sebelah kalau tidak ada orang lain, atau itu memang di tempat di mana orang angkat kaki semua, secara normatif itu tidak melanggar etiket. Tetapi kalau di tempat yang resmi, di dalam undangan, nah itu menyalahi etiket, itu normatif. Tapi kalau etika itu memang sudah firm, benar, ya. Nah karena itu dalam keadaan tertentu hati nurani itu bisa mengetuk jiwa manusia akan kebenaran. Wah, ini rasanya kok nggak enak ya, ya ini nggak bener nih. Nah, matchpun juga hati nurani memiliki arti penunjuk arah atau kompas, ya. Sehingga kenapa harus jaga hati? Karena hidup kita pesanan Tuhan. Karena hati itu bisa bantu Anda dan saya untuk mengarahkan pikiran kita, mengarahkan kemauan kita, mengarahkan bagaimana kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi hati nurani adalah penunjuk arah agar kita tidak tersesat. Nah, hati nurani adalah penunjuk arah bagi jiwa manusia. Nah, di dalam bahasa Indonesia ulang-ulang disebut dan kita dengar hati nurani, ya. Hati nurani yang dia menyerap dari kata serapan bahasa Arab yang diucapkan nuraini, ya, yang artinya terang atau ada cahayanya, sehingga kata ini menjadi sangat indah yang bermakna cahayanya hati. Nah, itu kenapa kita mesti menjaga hati, karena hidupmu, hidupku adalah pesanan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati, ya, hati kita ini tanda pengenal diri. Ya, hati kita ini tanda pengenal diri. Dimana Anda dan saya dikenal itu dari hati. Ya. Nah, Roma 2 ayatnya yang ke-14, ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, ya.
Jadi Roma 2 ayat 14 itu menjadi jawaban ya dari orang-orang yang punya pertanyaan teologis seputar keselamatan. Ya, biasanya ayat ini menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar soteriologi, ya, dimana bagaimana orang-orang yang pada masanya belum mendengar keselamatan dalam Yesus Kristus itu mati, ya. Apakah mereka selamat atau tidak, ya. Nah, sementara tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang olehnya beroleh selamat selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan itu paten, ya. Nah, jawabannya ada di Roma 2:14. Jadi rupanya orang-orang yang tidak berada pada masa mendengar nama Yesus itu oleh dorongan diri sendiri menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, ukurannya adalah hati nurani, ya. Karena itu Tuhan mengenal setiap orang dari hatinya. Nah, yang berikut dari 1 Samuel 16 ayat 7, ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya, ya. Bukan yang dilihat manusia, ya, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, ya. Samuel, ya, seorang yang cukup peka mendengar suara Tuhan, namun sempat keliru ketika mau mengurapi orang yang Tuhan tunjuk. Kenapa? Karena kecenderungan melihat apa yang kelihatan, menghitung dari apa yang bisa dilihat, menilai dari apa yang ada di depan mata, ya. Dan rupanya Kejadian 1 Samuel 16 ayat 7, ya, menyatakan Samuel keliru, ya. Ya wajar, ya, karena pada masa itu Daud masih kemerah-merahan, ya, sangat muda sekali. Lalu kemudian Daud juga tidak ada di dalam rumah, dia ada di luar. Jadi apa yang kelihatan, ya, itu yang dia anggap ini loh yang Tuhan tunjuk, ternyata keliru, ya. Nah, karena itu kenapa kita harus menjaga hati? Karena Tuhan melihat hati Anda dan saya, ya. Namun nggak bisa sembunyi, ya. Jadi seringkali udahlah, jangan hakimi saya yang tahu saya dengan Tuhan, atau ya luarnya saya memang begini, ya kalau dalamnya kan Tuhan aja yang tahu. Saudara, jangan putar-putar balik juga, karena apa yang dari dalam kan munculnya di luar, ya. Auranya terasa di luar kan dari hati juga, ya. Nah, Roma 8 ayat 27, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, ya. Nah, kenapa kita harus menjaga hati? Karena Allah itu menyelidiki hati nurani, ya. Allah menyelidiki hati nurani. Maksudnya gimana nih Allah menyelidiki? Gini loh, Allah itu memperhatikan kenapa Anda dan saya melakukan sesuatu, ya. Manusia memperhatikan hasil akhir dari Anda melakukan sesuatu, namun tidak demikian dengan Tuhan, ya. Karenanya mari menjaga hati, karena hati tanda pengenal diri. Dari mana Tuhan memulai penyelidikannya? Dari Dia memperhatikan kenapa Anda dan saya melakukan sesuatu. Karena itu alasan melakukan sesuatu itu penting, ya. Kenapa? Nah, itu Tuhan memperhatikan, ya. Lalu kemudian langkah demi langkah bagaimana Anda dan saya melakukannya, itu Tuhan juga perhatikan. Karena kalau sudah alasannya itu benar, alasannya adalah Tuhan dimuliakan, nah kita harus juga memastikan dalam prosesnya kita melakukannya dengan cara Tuhan, ya. Makanya Tuhan memperhatikan langkah demi langkah
bagaimana Anda dan saya melakukannya. Nah, kemudian tiap langkah yang Anda dan saya ambil dalam kehidupan kita ini itu hasil dari respon hati. Ya. Jadi sesungguhnya mari jadi orang yang responsif, namun hati-hati dengan reaktif. Ya. Karena bagaimana kita merespon segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, yang kemudian itu akan menjadi pengaruh untuk Anda dan saya mengambil langkah. Bisa nggak terpengaruhi? Nggak bisa. Semua kita terpengaruhi oleh itu. Namun keputusan dari respon itu kan itu ada di tangan Anda dan saya. Ya, makanya orang hidup itu pakai hati harus. Anda dan saya yang melayani harus pakai hati, harus pakai hati. Ya. Dalam mengambil keputusan harus pakai hati, harus pakai hati. Ya. Bagaimana menilai segala sesuatu harus pakai hati, harus pakai hati. Namun baiklah hati ini nggak dikuasai oleh rasa. Harusnya hati ini dikuasai oleh kebenaran. Nah, dua hal tadi kita udah bahas. Kenapa harus jaga hati? Yang pertama adalah karena hidup kita pesanan Tuhan. Yang kedua karena hati kita ini tanda pengenal diri. Nah, yang ketiga yang terakhir, kenapa kita harus menjaga hati? Nah, karena menjaga hati itu urusan Anda dan saya, bukan urusan Tuhan. Ya. Loh, gimana Pastor? Nah, coba pelan-pelan ya, saya ulangi. Ya. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena menjaga hati itu bukan urusan Tuhan. Menjaga hati itu urusan kita. Urusanmu, urusanku. Nah, itu menjaga hati. Ya, jadi itu bukan urusan Tuhan. Nah, Amsal 4 ayatnya yang ke-23 berikut tertulis firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, pernah dengar lagunya ya? Ya. Cukup ngehits ya. Musiknya oke, liriknya sepertinya oke. Ternyata liriknya tabrakan dengan kebenaran firman ya. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku ya. Bagus lagunya ya. Ya, cuman hati-hati kalau kita menyanyikan yang di dalam pertemuan jemaat. Karena itu lagu bilang, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Sementara Amsal 4 ayat 23 di sana tertulis, jagalah hatimu. Ya. Jadi kok firman bilang kamu harus jaga hati, tapi kita nyanyi nyuruh Tuhan yang jaga hati kita. Ya. Kalau saya nggak mau ikut lagu liriknya lah, saya ikut firman aja. Ya. Firman bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ya. Jadi kenapa kita mesti jaga hati? Karena memang jaga hati itu urusan kita, bukan urusan Tuhan. Nah, saya lanjutkan di Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Jaga hati kan urusan kita. Nah, sekarang untuk menjaga hati, mari terima firman itu. Ya. Terima apa yang diajarkan mulutnya. Alkitabnya dibaca makanya. Ya. Jangan dikoleksi, dibaca. Jangan nanti mendekati kematian baru, apalagi sebelum tutup peti saya seringkali mendapati pelayanan kedukaan, mendapati ada Alkitab di dalam peti mati. Ya. Cuma Tuhan, baca Alkitab di peti mati itu repot. Ya. Makanya baca Alkitabnya selagi masih hidup. Ya. Sekarang ini Anda masih mampu baca. Ya.
Bahkan yang matanya udah nggak mampu baca, sekarang ada Alkitab suara, Anda bisa beli itu, tinggal setel aja telinganya dengerin firman. Ya. Karena iman itu bukan tentang kita mau mempercayai sesuatu. Iman itu kan timbulnya dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu bukan sekedar Anda dan saya mengkonfes sesuatu ulang-ulang. Ya. Saya percaya begini, saya percaya begitu, enggak. Iman yang sesungguhnya bukan tentang apa yang Anda dan saya mau percaya. Iman yang sesungguhnya adalah Anda dan saya mempercayai apa yang Tuhan mau kita percaya. Karena itu terima apa yang diajarkan mulutnya. Terima itu Anda dan saya nggak komplain, ya, nggak tawar-menawar dengan apa yang Tuhan ngomong. Ya. Kemudian taruh itu di dalam hati. Sehingga perasaan kita nggak menguasai pikiran. Sehingga hidup kita ini memang pakai perasaan, tapi perasaan kita dikuasai oleh kebenaran. Nah, Lukas 21 ayatnya yang ke-34, di sana tertulis, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Ya, ini beberapa yang saya highlight. Menjaga hati itu urusan kita, bukan urusannya Tuhan. Karena itu mari kita terima apa yang diajar mulutnya, menaruh firman di dalam hati kita. Lalu kemudian jaga diri supaya hati ini jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi untuk jaga hati, mari jaga diri. Ya. Urus yang penting-penting untuk kemuliaan Tuhan. Karena segala sesuatu yang layak disebut penting adalah di dalamnya Tuhan dimuliakan. Kalau Anda dan saya sekarang dipusingkan oleh hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, berhenti. Ya. Karena harusnya hidup kita ini dipusingkan, dipenuhi oleh hal-hal yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu jaga diri. Jangan sampai kita syarat atau hati kita ini dipenuhi oleh hal-hal yang gak penting. Ya. Nah, kalau mau bicara penting gak penting, pilahnya gimana? Ya milahnya Tuhan dimuliakan gak? Ya. Kalau dalam perkara itu Tuhan gak dimuliakan, dia gak usah juga Anda all out di situ, ya. Karena harusnya yang kita all out adalah pada hal-hal yang segala sesuatunya berujung pada Tuhan dimuliakan. Itu saja dalam kesempatan ini, senang menyapa, bisa bertemu di dalam ibadah minggu ini. Saya berdoa, berharap kiranya tingkap surga senantiasa terbuka, karena hatimu, hatiku terus mengarah kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa orang-orang yang tidak berhenti mempercayai Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jaga hatimu, karena dari sana kesembuhan bagimu terjadi. Jaga hatimu, karena dari situlah dibukakannya berkat-berkat yang baru bagimu sekeluarga. Jaga hatimu supaya kita tetap kuat untuk berjalan maju sampai pada apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman, menerima ini dalam hati mereka. Engkau yang mendengarkan, memperhatikan baik-baik. Maka itu terimalah firman menyembuhkanmu, firman memulihkanmu, firman memeteraikanmu, firman Tuhan membuka jalan bagimu. Karena tingkap sorga terbuka, Dia berkenan atasmu. Dan firman berkata, carilah Tuhan ketika Dia mau ditemui. Dan ini waktunya, biarlah hatimu dipenuhi syarat oleh apa yang Dia mau sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya setiap kami terpelihara karena hati kami dipenuhi oleh Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, jagai jemaat-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak Gembala, tim penggembalaan, semua yang melayani di dalam penggembalaan di GBI Sungai Yordan Taman Ratu,
dan kami semua dalam keadaan terpelihara, berkelimpahan dalam lindungan Allah karena hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kau lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi tiap hati yang haus akan-Mu. Kau lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan. Katakan lagi, ini waktumu Roh Kudus. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Melakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Angkat tanganmu dan katakan dengan ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kau lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kau lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dan setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ya Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri kebaktian online hari ini. Dan sebelum Bapak, Ibu, Saudara sekalian beraktivitas atau keluar rumah, biarlah hari ini Bapak, Ibu boleh menerima berkat yang datangnya dari Bapak Surgawi. Diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah seluruh pelayananmu, dan diberkati di dalam segala aspek kehidupanmu. Diberkatilah masa depan dan studi daripada anak cucumu, dan diberkatilah seluruh pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan selalu membuat berhasil. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang sempurna, yang tidak bersudahan, dan percikan darah Yesus yang berkuasa untuk melindungi, menjauhkan dari segala penularan virus corona. Dimanapun kau berada, kemanapun kau berada, dibungkus tutup dengan darah Yesus. Dan terimalah penghiburan,
kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Mari bangkit gereja Tuhan. Ya, haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Ya, Raja segala raja, memerintah untuk selama-lamanya. Katakan, dengarkanlah suara pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Katakan, segala raja. Yesus Raja segala raja, amin. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi, mengangkat tinggi bajunya, bersiap maju jangan mendengar. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa. Angkat tangan siap-siap yuk. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus api. Mari bangkit gereja Tuhan. Karena api Tuhan tercurah di tempat ini dari surga buat setiap kita. Dan beritakan pada dunia bahwa Yesus